Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kembali kita bersilaturahmi, melakukan pembelajaran untuk menentukan atau untuk menyelesaikan kewajiban kita di dunia. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Salawat teriring salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 waktu salat yang diharamkan atau dimakruhkan untuk melakukan salat, 5 waktu. Tapi yang dimaksud 5 waktu ini adalah yang tidak boleh salat sunat mutlak. Ya. Apa itu salat sunat mutlak? Salat sunat mutlak adalah salat sunat yang tidak memiliki sebab atau waktu tertentu, itu mutlak namanya. Contoh salat sunat mutlak: sembahyang hajat, sembahyang tasbih, itu mutlak. Sembahyang sunat muqayyad, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat ihram, sembahyang istisqa, sembahyang jenazah, sekarang fardu kifayah ya, sembahyang tarawih, sembahyang duha, sembahyang isyraq, itu sembahyang muqayyad namanya. Adapun sembahyang mutlak ini tidak ada sebab. Jadi habis asar tidak diperkenankan sembahyang hajat. Sembahyang hajat. Sembahyang tasbih. 5 waktu salat itu setelah salat subuh, ketika terbit matahari sampai naik setinggi tombak sebelum isyraq. Maksudnya 3 waktu istiwa, matahari tepat berada di atas kepala. Yang keempat setelah salat asar. Yang kelima ketika menguningnya sinar matahari atau sebelum tenggelamnya matahari. Jadi 5 waktu salat. Kalau kita simpulkan, 3 setelah salat subuh sampai waktu isyraq, 2 ketika matahari tepat berada di atas kepala, 3 setelah salat asar sampai terbenamnya matahari atau sampai waktu maghrib. 3 kesimpulannya. Ini pada pertemuan sebelumnya. Nah, rukun salat. Rukun salat 17. Pembahasan salat yang lebih mendetail terdapat di buku penulis dengan judul Mengikut Salat Seperti Nabi Muhammad. Sudah juga kita belajar kan? Ya. Rukun salat ada 13. Rukun salat ada 13. Nah, rukun salat ini dibagi 2 nanti. Di dalam ini rukun salat kan ada 13 poin. Nah, setiap 13 poin, setiap poinnya, 13 poin ini ada namanya wajib salat, ada sunat salat. Contoh, rukun pertama niat. Rukun pertama niat. Rukun pertama niat. Nah, dalam satu rukun ini terdapat 2 nih. Mana yang wajibnya, mana yang sunatnya. Paham maksudnya? Meninggalkan wajib salat tidak sah rukunnya. Meninggalkan sunat salat tidak mengapa. Dan di sini perbedaan ulama. Contoh, niat diiringi dengan mengucap takbiratul ihram. Nanti ada babnya. Niat itu wajibnya dalam hati, bukan lapas. Lapas itu bukan niat. Usolli itu bukan niat. Nah, berarti kalau demikian, kalau di dalam hatinya tidak ada, maka tidak juga dikatakan niat. 2, niat wajibnya dalam hati, sunatnya lapas. Lapas usolli itu sunat aja, karena dia di luar waktu, di luar dalam perilaku salat. Andai kata tidak menggunakan lapas, tapi niatnya kena dalam hati, kira-kira sah tidak salatnya? Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi perukun tuh ada. Nah, lihat lagi. Takbiratul ihram nomor 3 tuh. Takbiratul ihram 2, nomor 3. Wajibnya takbiratul ihram tuh mengucap Allahu Akbar, tidak bisa dirubah. Wajib salatnya Allahu Akbar, tidak boleh dirubah-rubah. Allahu Rahman kada sah. Allahu Samad, Allahu Ahad, Allahul Karim, tidak sah.
Sunatnya mengangkat tangan. Angkat tangan. Maka karena ini sunat, macam-macam angkat tangan tuh. Yang kayak ini, ada yang kayak ini. Yang kayak ini. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang kita ulangi per poin. Nah, kita ulangi per poin. Mudah-mudahan ingat di buku seperti itu. Ingatkan dulu pokoknya poinnya, setiap kali membahas rukun salat selalu ada dua. Ada wajib salat, ada sunat. Ini cara menyatukan antara pandangan Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain. Nah, yang ini disepakati, ini tidak disepakati. Paham maksudnya? Niat hati, sepakat gak ada semuaan? Persis sama Muhammadiyah sama apalagi Nahdien sama. Sunatnya kata orang NU harus pakai lapas supaya yakin Anda ada niat. Orang Muhammad cukup ikut Nabi karena zaman Nabi kada pernah lapas. Orang Persis sama. Nah, tertulis di dalam buku fikih ada niatnya. Kan sunat juga tuh. Kenapa harus didebatkan? Terlalu berdebat di sini, kada sembahyang lagi kena. Masalah sholat sunatnya didebatkan, sunat sholatnya didebatkan, wajibnya diabaikan. Pokoknya mau pakai usolli, mau tidak pakai usolli, podo ae sami mawon. Iya Pak, bujur lah. Oke. Ya. Bujur Pak. Oke. Niat diiringi dengan mengucap takbiratul ihram. Jadi niat itu harus berbarengan perbuatan pertama dalam sholat. Perbuatan pertamanya yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah, mungkinlah belapas. Lafaz itu ucapan. Usolli far Allah, usolli far Allah, karena mungkin. Maka niat itu posisinya memang di hati. Nah, supaya kuat niatnya, lalu usolli fardhal maghribi salasa raka'atin. Pendapat ini beredar pada abad kedua Hijriah. 100 tahun setelah Rasulullah wafat, muncul ini sebagai wasilah untuk menentukan hati ketika orang melakukan niat. Itu tujuannya. Lalu muncullah hukum fikih menetapkan bahwa niat itu terdiri dari 3. Niat ada 3. 1, qasad, kesengajaan. Kedua, ta'arud, ta'arud atau ta'arud sama. 3, ta'yin. Ini contohnya, qasad kesengajaan. Tergambar pada kata saya sholat, usolli. Itu namanya qasad. Usolli. Saya sholat. Yang sholat saya. Usolli. Saya sholat. Ta'arud membedakan pembeda. Pembeda. Ini sholat wajib atau sholat sunat. Usalli farda maghrib, usalli sunnata duha, usalli sunnata isyraq. Berarti yang dia sholat ini membedanya adalah dia sholat Misalnya nih, orang sholat maghrib, tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam masjid, langsung dia ngangkat takbir, Allahu Akbar. Tapi ta'arudnya dia sholat sunat. Sah tidak sholatnya? Sah sholatnya, tapi dia mufaraqatul jamaah, dia berbeda dengan yang lain, makruh hukumnya. Menurut pendapat Syafi'i, ketika ada orang berjamaah dalam sholat wajib, dia bikin sholat sendiri, makruh hukumnya. Pendapat Imam Ahmad tidak sah. Kayak di Dutamol. Dutamol itu masjidnya kecil di bawah, di lantai parkiran. Ada orang sholat zuhur, tiba-tiba ketika kegiatan sholat zuhur, tiba-tiba ada datang, bikin situ dua orang, bikin situ. Nah, orang-orang yang melakukan sholat di samping-samping itu tidak sah hukumnya dengan kategori sholat yang sama. Itu menurut pendapat Ahmad. Jadi kalau ada yang misalnya sholatnya sama sholat zuhur ya,
Maka jangan berbeda-beda. Pendapat Syafi'i meletakkan posisi niat. Dia tidak salah. Tapi dia mufarakah ma'jamaah. Dia berpisah dengan orang banyak, hukumnya makruh. Makruh. Paham maksudnya? Karena memang ada di dalam pembahasan niat tuh ada pembeda antara ini dia salat wajib atau dia salat sun. Misalnya boleh aja kalau orang sembahyang zuhur, tiba-tiba kita masuk, waktu kita masuk karena kita musafir, kita musafir, lalu kita tidak mengikuti dia, boleh tidak? Boleh kalau boleh. Itu yang mendasari Syafi'i. Karena ada pembeda apakah dia salat wajib atau salat sunnah. Nah, adapun ta'yin penjelasan. Keterangan, betul, penjelasan. Atau keterangan. Dia salat wajibnya wajib apa? Maghrib, isya, subuh apa? Dia salat sunat apa? Paham maksudnya? Nah, 3 komponen ini wajib ada di dalam hati. Ini 3 harus ada dalam hati. Jadi ini waktu takbiratul ihram. Allah, saya salat fardu maghrib. Terus ada dalam hati. Allah, saya salat fardu maghrib. Harus ada dalam hatinya. Kalau tidak ada dalam hati itu bukan niat. Maka namanya irodiyah saja pangkatnya. Paham maksudnya nih ya? Allah, saya salat maghrib. Saya salat fardu maghrib. Ustadz yang 3 rakaat mengikut imam atau 3 rakaat menghadap kiblat itu perkaranya adalah penyempurna saja. Tapi kalau kita sembahyangnya berjamaah, kategori kata-kata makmum itu harus disebut dalam hati. Saya ngikut imam. Karena kalau kita tidak menyebut kategori menjadi makmum atau mengikut imam, maka sholat kita dipandang sholat sendirian, tidak dapatkan pahala jamaah. Itu pandangan Syafi'i. Bisa dipahami pada niat? Ya. Jadi niat kapan dilakukan? Ketika mengucapkan takbiratul ihram. Niat ini separuh perkara agama. Jadi orang melakukan sesuatu tergantung niatnya. 2. Berdiri bagi yang mampu dalam melakukan sholat fardu. Berdiri. Kalau sholat fardu wajib berdiri, kecuali dia tidak mampu berdiri. Kalau sholat sunat, sekalipun dia mampu berdiri, boleh dia melakukan sholat sunat itu dengan cara duduk. Jika dia ingin melakukannya, alasannya apapun. Dia mampu berdiri tapi hendak duduk sembahyang, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau sholat wajib, dia mampu berdiri dan tidak mau berdiri, tidak sah sholatnya. Kalau sholat sunat, sembahyang sunat ba'diyah isya misalnya, koler berdiri, duduk aja dah. Nah, boleh tidak? Boleh. Tapi pahalanya istilah intalu tuh separuhannya. Duduk, Pak. Ya, kada sebijian. Jadi sembahyang orang yang duduk itu mendapatkan separuh dari sholat orang yang berdiri dalam sembahyang sunat. Separuh. Hadis Nabi, salatul qaimi salatul qaidi nisfu salatil qaimi. Nah, hadis Nabi itu sembahyang orang yang duduk, sembahyang sunat maksudnya, orang yang duduk mendapatkan separuh dari sembahyang orang yang berdiri. Tapi maksudnya dalam hadis ini menyatakan bahwa salat sunat itu boleh berduduk, boleh duduk. Sembahyang sunat itu boleh berduduk. Ya. Misalnya karena ngantuk, sembahyang tarawih, panjang mana baca ayat? Ayatnya setengah jam. Nah, tuh dia duduk habis itu. Boleh tidak? Boleh. Kada masalah. Tapi separuhannya dapat. Nyomong harit mama harit ngantuk tuh bang lo. Ya, dipaksakan berdiri pinarabah. Pinarabah padahal orang corona kan. Nah, itu berdiri bagi yang mampu dalam melaksanakan salat fardu. Pokoknya intinya berdiri bagi yang mampu itu ditetapkan untuk salat wajib saja. Ya, salat wajib. Kalau salat sunat boleh. Cuma kalau salat sunat sembahyang di mushola atau di masjid,
kita tetap duduk, maka ketahuan pengolernya. Yang kolernya ini jar berdiri setumpat ha. Nah, tetapi tidak masalah. Yang namanya kursi di dalam masjid itu wajib juga ada. Nah, dalam berbicara masalah infak, selain memberikan Quran di dalam masjid, biasanya orang-orang Timur Tengah itu mewakafkan kursi yang biasa digunakan untuk orang-orang yang tua renta atau yang lamak. Mereka pakai kursi. Dibikin kursi itu di paling pojok di ujung untuk yang tidak bisa sembahyang berdiri. Jadi di ujung dibikinkan. Di paling belakang. Boleh. Nah, jadi tidak ada alasan kalau misalnya ini sidin kada kawa berdiri, kawa sembahyang di belakang. Atau biasanya di pojokan, di sebelah kanan atau di sebelah kiri disediakan kursi-kursinya khusus bagi mereka yang tidak sanggup berdiri. Karena penyakit di Timur Tengah itu adalah gula dan lemak. Karena makanannya kambing dan unta. Lalu karena lemak itu lalu lamak-lamak berjalannya ngalih. Berjalan susah, lalu disediakan kursi itu tadi. Kursi. Atau pakai kursi yang berlipat itu kan? 176.000 di Asadwer. Ada. Di Asadwer atau di Informa itu ada 176 apa harganya itu. Pokoknya kada sampai 200.000 lah. Kalau Epin hendak berdiri lagi sembahyang. Janganlah, insyaallah. Nah, 3. Takbiratul ihram. Udah ulangi, takbiratul ihram wajib salatnya. Takbiratul ihram wajib salatnya Allahu Akbar. Oke, sepakat? Ya, pegang, save atau dipahami di otaknya. Takbiratul ihram wajibnya Allah Akbar, kada boleh dirubah. Ustadz, kalau pakai bahasa Indonesia Allah Maha Besar, tidak sah. Bahasa Arab aja kada sah kalau dirubah. Allahur Rahman, karena wajibnya memang Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar Bang Ustaz, salah tajwidnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alif lam lam ha. Alif qaf alif kaf ba ra. Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Orang Turki itu. Orang Turki itu kan biasa sekali sampainya menyambat kaf. Allahu Akbar. Kaf disebutnya C. Itu siqal namanya. Siqal itu lisan yang susah. Sah tidak? Sah hukumnya karena dia sudah mencoba. Allahu Akbar. Coba nanti setel orang-orang Turki salat. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tolong perhatikan. Akbar dulu. Akbar. 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 Memang siqal, berat lisannya. Sama ketika orang susah nyebut R. Allahu Akbar. Bar. Susah tuh siqal, tapi harus dilatih dulu. Dilatih. Tuh, bar. Nah, takbiratul ihram tuh wajibnya ucapan Allahu Akbar. Adapun sunatnya 1, mengangkat tangan. Ini sunat. Boleh seperti ini, sejajar dari jari dengan bahu. Boleh sejajar dengan telinga. Tidak ada pembeda antara laki dan perempuan kecuali posisi terlalu membukanya saja. Kalau perempuan agak menutup, saat kalau tetap membuka tidak ada larangan. Maksudnya tidak ada ketidaksahan. Kalau terbuka juga tidak apa-apa. Tapi sunnahnya perempuan agak merapat. Allah. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kalau kayak ini Bang Ustadz, kada apa-apa, berarti ilmunya sampai di situ. Allahu Akbar. Kenapa? Allahu Akbar. Ya kayak ada yang kayak ini kan? Ini sejajar. Kan perbedaannya di mana? Dalam hadis disebutkan, kanan Nabi yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi. Abdullah bin Umar bercerita Nabi itu mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Tidak disifatkan tangan yang mana sejajar, apakah pergelangan ataukah jari jemari. Lalu pecahlah pendapat dua. Menurut An-Nafi, pembantunya Ibnu Umar, aku melihat Ibnu Umar sholatnya tangan sini sejajar dengan telinga. Menurut yang lain seperti Wa'il Ibnu Hujur, bahwa
salatnya Nabi sejajar dengan bahu? Allah. Allah. Kada ada masalah juga lah. Nah makanya sunat. Kalau pian debatkan kada habisnya. Terserah aja. Nah kayak ini kak, berharung orang anak mangka ini kayak ini. Tapi pian harus ada ilmunya. Kenapa seperti ini? Ulun mengikuti Syafi'i. Imam Syafi'i menguatkan hadisnya mengangkat sejajar dengan telinga. Dengan kategori jempol bersentuhan dengan daun telinga, jari-jari yang lain sejajar dengan telinga atas dan membuka jari jemari. Allah. Allah. Kalau kayak ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Allah. Kata Bapak, kan perkaranya sudah kita sepakati, yang wajibnya Allahu Akbar. Nah, yang ininya kan sunat. Pian kalau melihat orang di Mekah tuh macam-macam sembahyangnya. Ada yang lain? Stau. Allahu Akbar. Oke, ini nah. Ada mangka angkat. Kalau kita hanya belajarnya di bab fikih sampai situ tentang sembahyang. My friend, you wrong. Bujur lah bahasa Inggris sebenarnya. Salah. Bujur kayak ini nah. Oh, bid'ah jarnya. Bahual pian. Padahal mengangkat tangan ini bagian sunat. Ada juga yang kayak ini, orang Sudan tuh biasa. Allahu Akbar. Macam kayak ini aja. Orang Sudan, perlu perhatikan. Oh Sudan. Kalau daerah atas, daerah Sudan Utara biasanya kadang angkat tangan. Sudan, Sungai Danau. Ini bujur, Sudan bujur lah Sudan di sana emang. Daerah utara. Sudan itu terbagi dua, ada utara, ada selatan. Kalau orang Kontivor, Kamerun, itu rata-rata jarang mengangkat tangan. Allahu Akbar. Orang Syiah. Nah, ini kalau pian melihat orang Syiah. Allah. Nah, jadi geraknya ini berkali-kali. Ini orang Syiah, nih, jangan diumpati itu kan ada dasar. Allah. Karena anak salamnya gini. Atau orang Syiah. Salatnya 3 kali aja dalam sehari. 3 kali aja. Nyaman? Nanti ada babnya kita bicara terhadap aliran Syiah. Syiah itu sebenarnya hendak dipadahkan Muslim kada baik. Kalau ulun padahkan Syiah itu sebenarnya agama baru. Cuma karena lahirnya tercampurnya pertikaian konflik politik antara kaum muslimin, maka lebih identik bahwa itu adalah aliran pecahan dari ideologi Muslim. Padahal tidak. Itu Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang membuat. Sekalipun Syiah itu banyak pecahannya. Ada kurang lebih sampai 17 yang ulun baca itu pernah. Nanti kita ada babnya bicara. Takbiratul ihram. Oke, sepakat ya? Nah, mau kayak ini serah aja Bian. Kayak ini Pak Ustadz. Berarti ini keseringan belajar ilmu bela diri. Oh. Kalau ini, nah ini Tai Chi Master. Belum mau. Kira-kira kayak itu. Ya kalau Allah. Ada juga yang kayak ini nah. Alif lam lam ha jar Allah. Kalau kayak ini bujur aja nah alif lam lam ha. Kalau ini hulala. Ini es krim hulala. Oh. Terserah ya. Pokoknya ulun hanya ingin memadahkan hadisnya. Ada 2, ima yang kayak ini, ima yang kayak ini nah. Pas sejak lah. Kalau di internet, pian belajar di Google atau di biasanya banyak yang kayak ini. Iya kan? Karena yang menguasai banyak pendapatnya Albani. Albani menguatkan hadis ini. Allah. Terserah aja, ulun oke saja. Kalau ulun kayak ini, Allah. Abdullah bin Umar mensifatkan Nabi itu kalau dia takbiratul ihram jari jemarinya menunduk karena menghadap ke kiblat. Seluruh jari jemari kakinya dia menghadap ke kiblat. Posisi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit.
Lalu dia mengangkat takbiratul ihram, jari jemarinya sejajar dengan telinga. Allah, daun telinganya menyentuh dengan jempolnya. Allahu Akbar. Lalu ulun pakai itu. Berdasarkan ilmu yang ulun pelajari. Ulun sampaikan ke pian dan ulun bertanggung jawab ketika ulun mendapatkan ilmu itu. Maksud ulun kayak itu. Nah, kalau pian mencontoh ulun contoh di atasnya. Kalau pian masuk neraka karena ulun mencontoh karena guru ulun, kita sama-sama masuk neraka kan? Tapi asal ada mungkin bersepakat ulama-ulama yang dahulu terhadap dusta, paham maksudnya? Nah, itu namanya hadis mutawatir. Yang penting ada gurunya. Jadi kenapa pian takbiratulnya ihram kayak itu? Karena di Google, berarti sanad pian Google ini berdasarkan Google. Iya, kalau sudah ada pertanyaan takbiratul ihram. Lalu posisi meletakkan tangan. Setelah mengangkat tangan, ini sudah ada perbedaan, apalagi tangannya. Antara dada dan pusar. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di pusat, makruh di bawah pusar. Makruh. Tapi kalau orang kelamakan bisa jarang di sini. Karena parutnya sudah 9 bulan. Lehti, saya sudah itu di sini sih memang. Jadi boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Posisi tangan kanan sunnah hukumnya di atas tangan kiri. Kalau dibalik makruh. Pian balik makruh ini. Ini harus ini. Di mana posisinya? Di pergelangan, ada yang megang pergelangan, ada yang di ini apa nih? Perut tangan ya. Makruh hukumnya sampai siku. Ini makruh. Apalagi kayak ini. Ini makruh sampai sini makruh. Boleh sini, boleh di sini. Nah, ini perkara sunnah ya. Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sembahyang koler. Terserah ya. Nah, ini namanya berpikir moderat. Berpikir mengajarkan supaya ini dasar dalil saya ini, kalau sudah kayak itu bijak-bijak bersikap aja lagi. Kok ada salah kita orang tuh bujur aja. Yang salah yang kada sembahyang. 4. Membaca Fatihah. Membaca Al-Fatihah rukun ke-13. Membaca Fatihah yang penting buan pian bisa ada pengontrolan baca Fatihahnya, tolong nanti diseleksi berdasarkan guru mengaji masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 14 tasdid di dalam Fatihah, itu 14 tasdid. Kalau satu di antaranya salah kada sah Fatihahnya. Hitung aja. Kita tulis bismillahnya ya. Bismillah. Belum tulis nah. Hitungnya berapa tasdidnya. Tasdid tuh bermasalah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kau baca nah. Satu. Hir. 2. Ya. Rahmanir. 3. Ya kada? Hitungnya tasdidnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Berapa itu? 4. Rabb. 5. Rabbil Alamin. Iyalah. Nah, ayat 2 lah. Rahmanirrahim. 5, 6. 7. Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yalah. Boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Maliki Maliki boleh. Yaumid Dini. Ini berapa sudah? 6, 7, 8. Iyalah.
Maliki yaumiddin. Ini paling banyak salah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 8, iya 7, iyalah. 9. Sudah terbalik dah nah. 8, 9. Na'budu iyyaka na'budu wa. Orang mengira ini harus panjang. Iyyaka na'budu wa kadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah juga tuh. Kan ada huruf mat di sini. Iyyaka na'budu budu. 9, 10. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ihdinas berapa dah? 10, 11 ya. Sot. Ini banyak kesalahan biasanya. Ihdinas siratal mustaqim. Sot. Wali sos. Ihdinas syira. Salah juga. Tapi sebagian kaul membolehkan ihdinas siratal mustaqim. Kalau kada kaul menjabat sot juga, sa biasa boleh. Maknanya sama. Ihdinas berapa dah? 11. Siratal mustaqim. Siratal ladzi an'amta alaihim. Ya. Siratal 11, 12. Iyalah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad 11, 12-nya mana teh? 12, 13, 14 tasdid. Kau lah membaca biar ini. Ya karena apa? Nah terpacul nah. Maksud ulun Fatihah yang pian perhatikan adalah masalah tasdidnya. Masalah tasdidnya ini 14 harus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ha besar, salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil salah. Qad bujadin qad baju di toko. Itu huruf qalqalah nih kada ada nih. Ghen ghen wali mag salah. Maghdubi alaihim walad
walad walad walad walad dallin. Ulun kan hendak memeriksa satu-satu. Pian periksa lawan guru mengaji aja. Nah, lawan guru mengaji. Ya. Jadi memang belajar Fatihah ini perlu penuh pengorbanan. Dulu ulun belajar sampai 3 bulan hanya bujur. 3 bulan hanya bujur. Tiap hari datang pada guru 3 bulan hanya dapat. Dan itu biasa saja amunnya orang munyak. Itu bang, padahal hukum Fatihah hukumnya wajib dibaca ketika salat, dia termasuk takbiratul, termasuk rukun sembahyang. Al-Fatihah. Ustaz, kalau memang misalnya sudah tersalah-salah yang dulu itu bang, mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, jadi pian belajar aja dulu. Kalau sudah berat lisan itu tidak sanggup lagi, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita sudah lakukan. Al-ajru biqadri taqatih, pahala itu berdasarkan keletihan seseorang. Intinya itu, intinya Fatihah. 5 ruku dan tumak nina. Allahu a'la wa a'lam bissawab.